kelompok 9. Sekarang kita ada di Museum Pendidikan untuk melakukan field study terkait mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Ananda Syawali. Saya Melati Kusuma. Saya Nadina Nur Salsabila. Saya Satya Bidargani. Saya Yazir Lampar. Saya Kevin Busadeo. Akan masuk ke dalam museum. Dadah. Selamat datang di Museum Pendidikan Surabaya, tempat yang menyimpan jejak sejarah pendidikan Indonesia. Di sini kita diajak untuk mengenang perjalanan panjang bangsa ini dalam membangun jati diri, salah satunya melalui pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme. Sejak masa penjajahan, pendidikan menjadi alat perjuangan untuk membebaskan bangsa Indonesia. Para pahlawan kita dari tokoh-tokoh pendidikan hingga pejuang kemerdekaan memahami betul bahwa kemajuan bangsa terletak pada kualitas pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Dalam Museum Pendidikan Surabaya, kita dapat melihat bagaimana pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta membentuk karakter yang mencintai dan menghormati keberagaman. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk menghargai perjuangan bangsa dan pentingnya persatuan. Nasionalisme dalam pendidikan bukan hanya soal mengenal sejarah atau simbol negara. Ini tentang membangun rasa bangsa terhadap budaya, bahasa, dan identitas bangsa Indonesia. Di ruang ini, kita belajar bahwa pendidikan adalah fondasi dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berkeadilan. Museum ini mengajak kita untuk tidak hanya menghargai sejarah, tetapi juga meneruskan semangat nasionalisme dalam pendidikan. Setiap langkah pendidikan adalah bagian dari perjuangan untuk membangun bangsa yang kuat, adil, dan sejahtera. Di tengah tantangan zaman, mari kita teruskan semangat nasionalisme melalui pendidikan yang tidak hanya mengutamakan ilmu, tetapi juga membentuk generasi yang penuh integritas, cinta tanah air, dan siap membangun Indonesia yang lebih baik. Di sini ada beberapa majalah pajangan yang dirilis mungkin pada tahun sekitar 1973. Contohnya di paling belakang ada majalah Bobo, yang dimana sampai sekarang majalah Bobo masih ada dan masih berdiri sampai sekarang. Tapi bohong. Halo Kak, belum itu perkenalkan aku Kevin, sebelah rekan saya Melati. Kami izin wawancara Kakak sebagai tugas untuk Pancasila. Boleh dong perkenalan dulu Kak? Oke, nama gue Farel Mustafa dari Teknik Informatika ITS. Oh, bagus. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kan kita semua pasti paham ya apa itu Pancasila dan pengamalannya. Menurut kakak, pengamalan Pancasila untuk sila ketiga itu bagaimana? Kan Persatuan Indonesia ya, nomor 3 itu kan. Kalau gue tuh kita harus kayak jangan, kita kan beda-beda agama nih. Ya. Kita tetap harus saling nyatu. Karena kan di kampus ini kan banyak anak-anak. Kalau gue kan muslim, tapi gue orang non muslim. Itu nggak boleh kayak pisah-pisah. Tetap harus satu agama masing-masing emang. Cuman pertemanan harus tetap rame-rame. Nggak boleh beda-bedain. Betul. Nah, dari kelima sila itu menurut kakak di masyarakat ini mana sila yang paling susah untuk ditemui?
yang susah diimplementasikan di masyarakat? Kalau gue 3 sama 5 sih. Kenapa itu? Kalau 3, karena gue kan di daerah Jawa Barat ya. Nah itu kan masih banyak lah orang-orang yang kayak misalkan orang Kristen nih bangun gereja di demo. Terus kayak misalkan orang Kristen ada acara pakai jalan dikit langsung di demo segala macam. Nah, itu kan menurut gue nggak adil ya sebagai umat muslim juga. Misalkan itu hak mereka juga. Kita kan juga azan sehari 5 kali kan. Yang kedua itu kan sila kelima yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan masih banyak ya, mungkin Mbak juga tahu kalau misalkan di Indo kan banyak yang kurang mendapatkan keadilan di negara ini gitu. Oke, terima kasih kakak.